Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain satu buah laptop gaming yang masuk kategori budget nih. Jadi ini best value banget nih. Kayaknya salah satu yang paling best value yang di Indonesia deh. Namanya Acer Nitro 5. Ini modelnya kayak gini. Dan kira-kira sebagus apa? Langsung aja di Setera Gadget Review. Jadi masuk kategori laptop gaming emang udah pasti bagian desain itu bukan jadi nilai jual utama. Di sini desainnya terkesan yang biasa aja, jadi lebih ke arahnya kayak laptop mid aja atau menengah ya. Jadi berbodinya nih full bahannya plastik dengan warna hitam kayak gini. Perlu dicatat kalau warna plastik hitam tuh jadinya gampang kena sidik jari. Jadi kalian wajib bawa lap lah kalau emang nggak suka kelihatan kotor laptopnya gitu kan. Dan di sini bobotnya kalau bisa dibilang cukup oke sih sebenarnya. Jadi totalnya ini beratnya 2,3 kilo. Kalau ditambahin charger itu jadinya nggak sampai 3 kilo, masih 2,8, 2,9. Masih reasonable, masih bisa dibawa-bawa. Padahal sebenarnya kalau dilihat laptopnya ini nggak tipis-tipis amat, gitu kan. Tapi kalau gua bisa bilang plastiknya di sini nggak terlalu kokoh kelihatannya. Kalian bisa lihat di sini tekan-tekan tuh kelihatan kayak goyang-goyang, wobble-wobble gitu. Jadi ini perlu catatan juga, build quality-nya seperti ini. Terus kalau kita lihat di bagian atas tentu aja ada webcam, terus juga kalau di bagian belakangnya ini kayak kipasnya tuh dia kebagi 4, jadi ada di kiri kanan dan belakang buat bagian kipasnya untuk pembuangan. Kalau intake-nya di bagian bawah, jadi kalau misalnya kalian yang suka nggak pakai cooler, ini kayaknya perlu rada diangkat dikit deh, dia bawahnya terlalu rendah sih menurut gua kalau dari segi bentuknya. Kalau kita ke bagian keyboardnya, di keyboardnya sini juga full ini ya, udah full size keyboard ya, sampai ada numlock-numlocknya. Dan di sini nggak tahu ya ini plus atau minus. Kalau gue sih lumayan suka, di sini ada tombol buat Acer Nitro sendiri, jadi dia gabung ke numlock. Awal-awal sih suka salah pencet, tapi kalau udah terbiasa ternyata enak ada shortcut numlock gitu. Dan di sini dia punya panah juga, makan numpadnya ini juga kayaknya orang bakalan banyak salah nih. Panahnya ikut ke numpad gitu. Terus kalau di bagian si trackpadnya sendiri, trackpadnya pun juga dia rada ke kiri, jadi nggak tengah-tengah banget. Kalau dilihat dari segi simetrisnya agak aneh, tapi sebenarnya dia pasin dengan keyboard yang sebelah kiri, gitu kan. Terus kalau misalnya ke bagian ininya, apa namanya, ke port-portnya deh, gue jelasin. Portnya di sebelah kiri ini ada buat LAN, terus ada USB buat yang Type A 3.2 ya tentu aja. Ini ada 2, dan juga ada headphone jack buat sebelah kiri. Kalau di kanannya di sini ada USB-C di sini, tapi USB-C-nya cuma buat data aja ya, belum bisa buat ngecas juga. Dan ini ada USB-A lagi 3.2, dan juga ada slot HDMI. Nah, kalau di bagian belakang tentu aja di sini buat ngecasnya dari belakang, jadi dia kalau ngecas nggak ganggu sih, nggak dari kabel-kabelnya cukup enak gitu. Oh ya, di sini perlu dicatat juga ya, karena ini memang masuknya kategori budget, jadi nggak ada biometric security sama sekali. Jadi buat mati nyalainnya tombol power nggak ada pakai sensor sidik jari atau whatever gitu. Kalau untuk bagian layarnya, di sini layarnya emang udah cocok buat gaming ya, dengan ukuran 15,6 inch. Di sini udah full HD 1080p dan dia mendukung refresh rate sampai 144 Hz. Jadi asik banget buat pergerakan game-game yang cepat gitu kan. Tapi di sini perlu dicatat, di sini brightness-nya cuma 250 nits kalau di auto. Kalau kalian manual sih kayaknya bisa sampai 300 nits, tapi bisa dibilang juga masih nggak terlalu terang lah kalau dipakai di luar ruangan, mungkin agak cenderung kurang. Dan juga kalau kalian yang buat content creator, di sini perlu dicatat karena di sini dia RGB-nya belum 100%, jadi masih mungkin kurang tepat kalau orang buat desain di sini. Dan juga kalau buat dengerin lagunya, buat kualitas suara speakernya, gua bisa bilang di sini bukan yang terbagus sih, gue malah cenderung kurang kata gue di sini. Walaupun udah ada settingan DTS di kutak-katik, tetap aja berasanya sih kayak masih kurang mantap speakernya. Killer. We've got trouble with that maniac. Go! What are you waiting for? That thing better not crap back there. Yeah, how straight an eagle, dude. Ya, selanjutnya kita bakal ngomongin ke bagian performance-nya. Di sinilah dimana laptop gaming budget ini bakal kelihatan banget powernya. Di sini nilai jual utamanya nih, karena dia yang unit yang gua gunakan ini adalah yang menggunakan Ryzen 7 5800H. Ini jadi udah 8 core dan 16 thread untuk prosesornya. Dan di sini menggunakan GPU-nya itu pakai Nvidia GeForce RTX 3080, tapi TDP-nya cuma 80 watt. Ini perlu dicatat, ini jadi berbeda dengan seri yang nanti masuk ke Indonesia. Kalau selanjutnya di bagian RAM-nya juga dia menggunakan 16 GB untuk RAM-nya dengan dual channel, jadi 2 kali 8 GB ya. Dan juga kalau untuk SSD-nya pakai 1 TB untuk SSD-nya yang udah M2 slot tentu aja. Dan di sini pakai menggunakan 2 M2 slot, jadi masih ada 1 slot lagi, dan juga dia masih ada slot untuk 2,5 inch buat si hard disk-nya.
Terus di sini, oh ya, gue mau bilangin kalau yang masuk Indonesia tadi seperti gue ngomong, yang nanti yang masuk adalah seri RTX yang 3060 karena lebih budget friendly, dan kayaknya 3080 kalau TGP-nya tadi 80 watt aja itu mungkin sama 3060 ntar perbedaannya mungkin sekitar 20%-an aja lah. Dan juga RAM yang nanti masuk Indonesia katanya 16 GB nya satu keping, jadi itu perlu dicatat, kalian harus beli nanti jadi 2 keping lah, nambah sendiri. Tapi buat performance-nya kurang lebih gue akan kasih lihat sedikit kalian buat tes di beberapa game yang kategori AAA. Itu masuk ke Cyberpunk bisa tembus 45-50 fps, terus main Outrider juga bisa 100 fps. Ini ada beberapa lagi game, ntar kalian lihat sendiri, gua tulis di depan. Sampai Elden Ring yang baru keluar juga 60 fps, dan juga FF7 Remake itu dapat 30 fps. Jadi itu masih semua bisa main game sekencang sesusah apapun, bisa dilibas lah. Dan kalau buat Cinebench juga gua pakai R15 dan R20, kalian bisa lihat sendiri hasil yang didapat. Itu di R15 dapat 1820 untuk multi, dan untuk single dapat 219, jadi udah cukup tinggi banget. Terus kalau misalnya untuk Crystal Disk, gua ngetes SSD-nya pun di sini bisa dibilang cukup kenceng ya SSD-nya, walaupun nggak disebut SSD-nya tipe apa, tapi ini gua cukup kagum sih, rate-nya itu dapat 2452 MB per second, dan juga untuk write-nya 1969 MB per second. Jadi hati-hati kalau kalian suka lihat laptop gaming suka di ngomongin oh SSD M2 tapi nggak dibilang itu write atau speed-nya berapa, apa rate-nya, ya ini gua tes ternyata cukup bagus. Dan juga kalau di stress test pun dapat 98,8% untuk ininya ya, stress testnya pakai 5, jadi pas, jadi stabil, FPS-nya cukup bagus. Selanjutnya buat bagian coolingnya, kalau kalian mau lihat ke menu coolingnya itu tinggal pencet tombol N di sini atau gambar Nitro ini, kalian langsung ngebuka menu yang ada semua cooling fan-nya dan juga ada RGB buat keyboardnya. Di sini menurut gue sih cukup simple ya. Gue yang orang awam aja maksudnya gampang sih ngeliatnya menu-menu kipasnya, jadi cukup straightforward dan menurut gue cukup efektif sih kipasnya ini sendiri. Kalau untuk RGB-nya di sini dia masuk ke keyboardnya di sini tuh, ada di sini. Ya jadi menunya cukup simple, nggak neko-neko, pokoknya tinggal di auto-in aja. Gue bisa bilang kipasnya ini sih cukup senyap banget sih. Kalau misalnya kalian mau max, kalian bisa dengar suaranya kurang lebih kayak begini. Dan ini terbukti cukup efektif sih ngebuang panas. Gua mainin si Acer Nitro 5 ini buat stress test dan buat gua mainin game kurang lebih setengah jam, game-game berat gitu, itu terbukti panasnya masih terjaga banget. Ini masih kalau kita pakai termometer ngecek itu masih cuma 40-an derajat, kadang turun 39, jadi masih hangat, itu masih layak banget buat dipakai. Dan juga bisa dibilang mungkin gara-gara si GPU-nya emang wattnya kecil kali ya, jadi untunglah si Acer mungkin mikirin ke sana buat bikin gak terlalu panas. Untuk baterainya sendiri juga bisa dibilang cukup kecil ya buat sebuah laptop gaming. Di sini baterai memang bukan nilai jual utamanya lagi. Kembali dia cuma menggunakan 58 watt hour aja. Ini kalau gua pakai ini kurang lebih pakai 3-4 jam lah, kayak buat nonton itu udah langsung habis. Jadi bukan yang terkuat, dan ini bisa dibilang cukup kecil, jadi kalian wajib bawa charger kemana-mana. Chargernya itu bisa ngecas 180 watt, jadi bisa menuhin si laptop ini dengan kecepatan mungkin 2 jam lah penuh dari 0 sampai 100. Tapi ya itu tadi gua ngomong masih bisa dibawa si laptop dan chargernya nggak sampai 3 kilo, jadi masih oke buat dibawa kemana-mana. Jadi ini dia tadi guys, namanya Acer Nitro 5, sebuah laptop dari Acer yang emang masuk kategori budget gaming, dan gue bisa bilang ini base value banget, dengan catatan kalau kalian bisa menerima compromise-nya ya. Tadi beberapa kekurangannya yang bisa gue bilang kayak layarnya nggak 100% sRGB, speakernya yang biasa aja, dan juga baterai yang tergolong kecil. Itu dan build quality-nya tadi kan udah gue kasih lihat sendiri. Kalau kalian bisa menerima itu semua, kalau bilang dari performance ini laptop gila banget. Ini Ryzen 7 5800 itu kencang sekali, dan dipadukan dengan RTX 3080. Kalau misalnya nanti yang masuk Indonesia adalah yang si seri RTX 3060, itu langkah Acer bikin kayak gitu udah tepat, karena dia buat menekan budget. Harganya itu nanti jadinya di bawah 20 juta, itu sekitar 19 jutaan. Jadi udah bener kalau misalnya dia jadi masukin yang 3080 kayak gini, tuh harganya mau berapa? 40 juta, 50 juta kali. Itu kayaknya overpriced banget, dan jadi ngelebihin dari si Predator. Jadi 3060 menurut gue udah oke, dan performance-nya gue yakin banget buat sehari-hari udah super ngebut. Buat gaming apapun juga pasti bisa dilibas dengan gampang gitu kan. Dan sekali lagi ini jadi menguatkan pendapat gue bahwa udah deh, kalau kalian gamer gak usah pusing-pusing mau beli graphic card yang harganya udah makin gak wajar. Graphic card 3080 aja udah 20 juta. 3060 10 jutaan, mendingan beli laptop udah langsung jadi. Kalau emang berasa kurang gede, tinggal colokin ke monitor pakai HDMI. Bener gak? Kalau kalian setuju nggak setuju, tulis aja komen di bawah di description video ini. Nanti jangan lupa subscribe dan juga kasih tahu ke teman-teman ya.
Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.